Selamat berjumpa kembali dalam mata ajaran sosiologi. Para mahasiswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Satyawan Sunito akan mendampingi Anda. Pokok bahasan kali ini adalah perubahan sosial dalam arus globalisasi. Pada slide berikut, kita akan menyimak sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Pokok bahasan perubahan sosial dalam arus globalisasi akan kita bahas ke dalam 4 subpokok bahasan. Pertama, definisi dan aspek perubahan sosial. Kedua, perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi. Ketiga, globalisasi dan glokalisasi. Dan terakhir, keempat, kita bicara mengenai pembangunan atau pembangunan nasional. Saudara sekalian, kami menyampaikan beberapa definisi dari perubahan sosial. Anda dapat menyimaknya sendiri. Saya akan mengambil salah satu definisi dari Calhoun yang menyatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu di dalam pola sikap dan tindak manusia, di dalam kebudayaan dan struktur dari suatu masyarakat. Nah, kita juga perlu menyimak definisi yang dikemukakan oleh Mike O'Donnell karena mengandung aspek yang menarik. Mike O'Donnell menyatakan bahwa social change includes both development, undevelopment, and underdevelopment. Development implies some positive progress in a society condition, whereas underdevelopment implies decline or stagnation. Jadi, perubahan sosial tidak selalu berarti progres, sesuatu yang positif. Bisa juga terjadi kemunduran di dalam masyarakat. Itu juga dikemukakan sebagai social change. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang akan membahas kompleksitas aspek dan sumber perubahan sosial. Dalam hal ini, saya ingin membahas 4 hal. Pertama, perubahan apapun yang kita bicarakan, besar, kecil, radikal atau tidak, pada tingkat global, nasional, atau pada tingkat lokal, selalu melibatkan aspek-aspek perubahan sosial seperti apa yang berubah, apa sumber perubahan, arah dan laju perubahan, tingkat perubahan. Jadi, usaha untuk memahami perubahan sosial dapat dilakukan dengan baik bila Anda memperhatikan aspek-aspek perubahan sosial tersebut. Hal kedua adalah sumber perubahan sosial yang terpenting adalah yang berasal dari masyarakat manusia itu sendiri, eksternal maupun internal, eksternal dari masyarakat maupun internal di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan atau sumber perubahan dari alam sifatnya umumnya hanya temporer, seperti halnya tsunami, kegiatan vulkanik, gempa, banjir, dan sebagainya. Perubahan iklim misalnya yang tampak seperti faktor alam, dia sebetulnya merupakan man-made karena ulah manusia yang sembrono, yang tidak memperhatikan kelestarian alam, ya, itu mengakibatkan terjadinya perubahan iklim misalnya. Hal ketiga adalah saling keterkaitan. Apakah kita bicara mengenai perubahan budaya atau perubahan struktur? Apakah mengenai sumber internal atau eksternal dari perubahan itu? Dia atau kita akan selalu bicara mengenai keterkaitan antara budaya dan struktur, antara internal dan eksternal dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya perubahan budaya
tumbuhnya faham demokrasi di dalam masyarakat. Dia akan menggerakkan perubahan di dalam struktur sosial masyarakat. Pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan, dia mulai sadar dan mulai mengorganisir diri untuk menuntut hak-haknya. Dan itu akan merubah hubungan di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat itu. Jadi, perubahan budaya, dia langsung berhubungan dengan perubahan struktur sosial di dalam masyarakat tersebut. Dan kalau kita kemudian mempertanyakan hal eksternal dan internal, maka kita bisa bicara bahwa demokrasi itu merupakan faham yang datang misalnya dari luar. Tetapi dia diserap oleh masyarakat, dianggap penting karena kondisi-kondisi ketidakadilan yang hadir di dalam masyarakat. Dan ketidakadilan itu bisa merupakan akibat dari pembagian kekuasaan yang juga tidak adil atau yang timpang di dalam masyarakat. Kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang saling menjalin. Dan struktur kekuasaan ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global yang seperti akan kita bicarakan nanti. Misalnya kelindan antara kepentingan-kepentingan modal besar dan modal nasional misalnya saja. Jadi kita dilihat di sini bahwa untuk memahami perubahan sosial dengan baik, kita selalu harus memperhatikan keterkaitan-keterkaitan tersebut. Hal yang terakhir adalah hal keempat, perubahan seringkali disertai konflik dan ketidakteraturan. Karena perubahan sosial dapat menguntungkan bagi pihak yang satu, namun mengorbankan pihak yang lain. Sehingga terjadi pertentangan, gesekan, dan konflik. Emansipasi perempuan misalnya, dia akan mendatangkan perdebatan-perdebatan dan konflik di dalam masyarakat karena dia menyinggung kepentingan-kepentingan dari laki-laki yang sebelumnya mendominasi misalnya saja. Ya. Konflik antara generasi, misalnya generasi muda dan generasi tua. Ya, karena generasi tua menolak aspek-aspek budaya yang diusung oleh generasi muda misalnya saja. Ya. Jadi perubahan seringkali disertai konflik dan ketidakteraturan. Ini 4 hal yang saya ingin bicarakan tadi mengenai perubahan sosial, dan penting dicamkan kalau kita ingin mendapat pengertian yang lebih komprehensif mengenai perubahan sosial. Saudara-saudara sekalian, pada subbab 2 ini, perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi, kita akan membahas 2 pandangan besar mengenai perubahan sosial. Pandangan yang pertama adalah perubahan sosial sebagai proses di mana perkembangan atau perubahan dari masyarakat itu digambarkan sebagai perkembangan dari tingkat primitif ke tingkat modern, mengikuti jejak sejarah perkembangan negara-negara industri barat. Dan yang dianggap modern dan menjadi acuan dari masyarakat-masyarakat yang masih primitif itu adalah juga negara-negara industri maju. Perkembangan akan ke arah sana. Nah, pandangan mengenai perubahan sosial sebagai proses ini melahirkan teori modernisasi. Namun teori ini banyak mendapatkan kritik karena dia tidak bisa menerangkan ketidakadilan di dalam satu masyarakat dan juga ketidakadilan secara global. Peta di sebelah ini memperlihatkan ketidakadilan global di mana negara-negara sebelah utara merupakan negara-negara kaya yang mendominasi negara-negara sebelah selatan merupakan negara-negara miskin dan sedang berkembang yang didominasi secara ekonomi, politik, kultural. Nah, kritik terhadap teori modernisasi dan pandangan perubahan sosial sebagai proses ini datang atau menjadi satu pandangan baru mengenai perubahan sosial yang menganggap perubahan sosial sebagai interaksi, dan dia mengkristalisasi di dalam teori ketergantungan atau teori dependensi. Nah, teori ini juga mendapatkan kritikan
karena dia tidak bisa menerangkan mengapa negara-negara miskin yang berada di bawah dominasi negara-negara barat bisa melepaskan kemiskinannya, bisa memotong atau memutuskan dominasi tersebut dan juga bisa berkembang menjadi satu masyarakat yang maju, seperti contohnya Korea, Taiwan misalnya. Dan karena itu muncul satu teori baru yang lebih sophisticated yang disebut sebagai dependent development. Dan teori dependent development inilah yang akan kita bicarakan pada slide 8. Teori dependent development merupakan kelanjutan dari teori ketergantungan atau dependensia. Anda dapat melihat lebih detail teori ketergantungan di appendix. Nah, teori dependent development dapat diterjemahkan ke dalam beberapa proposisi yang Anda bisa baca di slide 8. Mengapa teori dependent development ini penting? Pertama, karena dia bisa menerangkan mengapa negara-negara miskin dan sedang berkembang, yang awalnya miskin dan sedang berkembang, dapat berkembang menjadi negara maju dan memutuskan hubungan ketergantungan dengan negara-negara maju dan kaya, dan malah menjadi pesaing mereka seperti misalnya Jepang, Korea, Taiwan. Dan kedua, karena teori ini menerangkan bagaimana kepentingan negara-negara miskin diselaraskan dengan kepentingan transnational corporation melalui aliansi elit ekonomi global yang menguasai transnational corporation dengan elit nasional di negara-negara miskin dan sedang berkembang, dan juga dengan elit politik yang menguasai pemerintahan negara-negara miskin dan sedang berkembang tersebut. Kondisi ini mengakibatkan bahwa negara-negara miskin kehilangan sebagian dari kedaulatannya. Dan ini menerangkan mengapa negara-negara miskin ini kemudian tidak dapat mengembangkan dirinya menjadi negara-negara yang mandiri, ya. Antara lain dengan membangun suatu ekonomi yang lebih bersifat kerakyatan misalnya saja, dan juga yang lebih sustainable. Dan ini penting untuk menerangkan, kalau menerangkan permasalahan bila kita bicara nanti mengenai pembangunan nasional. Subbab 3, globalisasi dan glokalisasi. Pada slide 10, kita memberikan dua semacam definisi dari globalisasi. Namun seperti Anda lihat, definisi tersebut lebih mengenai politik ekonomi globalisasi dengan sendirinya. Nah, ketika kita bicara mengenai teori dependent development, kita sebenarnya bicara mengenai globalisasi politik dan ekonomi tersebut. Nah, di dalam subbab ini, kita akan menekankan pada globalisasi sosial budaya. Untuk itu, diperkenalkan 4 senario globalisasi dari Ulf Hanners. Cermati keempat senario tersebut dan refleksikan pada masyarakat Indonesia. Senario mana yang paling mewakili? Atau menurut Anda perlu senario yang lain? Silakan. Kita akan beralih kepada subbab 4, subbab yang terakhir mengenai pembangunan. Saudara-saudara sekalian, kita sampai pada subbab terakhir, yaitu pembangunan. Di dalam subbab ini kita akan bicarakan 4 hal. Pertama,
kita bicara mengenai makna pembangunan dari sudut pandang bangsa yang sedang berjuang melepaskan belenggu-belenggu penjajahan dan mengisi kemerdekaannya. Di situ juga kita selipkan definisi dari pembangunan atau pembangunan nasional. Kedua, kita akan bicara mengenai makna pembangunan dari sudut pandang ilmu ekonomi dan organisasi-organisasi internasional seperti World Bank, IMF, dan sebagainya. Di dalam konteks di mana negara-negara miskin dan sedang berkembang yang baru merdeka tadi sudah kehilangan kemandiriannya sebetulnya, kembali didominasi oleh negara-negara eks-koloni mereka melalui dominasi modal, dominasi teknologi, dominasi politik, dan sebagainya. Di dalam konteks seperti ini, konsep pembangunan kemudian dan target-target pembangunan tidak lagi ditentukan oleh negara-negara miskin itu sendiri, tetapi diformulasikan oleh pihak-pihak luar. Nah, ketiga, kita akan melihat bagaimana konseptualisasi pembangunan tersebut dari waktu ke waktu bertambah komprehensif. Dengan sendirinya, konseptualisasi pembangunan ini juga pada tingkat global yang dikonstruksi oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan organisasi-organisasi internasional lain merupakan semacam resultante dari perdebatan pada tingkat internasional untuk hal-hal seperti ini. Dia bermuara pada konsep Sustainable Development Goals yang sangat komprehensif. Anda dapat melihat itu di slide 15 sama 16. Nah, yang keempat, pada slide 17 dan 18, kami memberikan ilustrasi dengan contoh Human Development Index. Bagaimana pencapaian target-target seperti SDGs tersebut dituangkan ke dalam angka-angka, ke dalam ranking dari negara-negara yang berniat untuk mengadopsi konsep-konsep pembangunan tersebut, termasuk Indonesia. Anda dapat mencermati sendiri tabel-tabel tersebut, dan untuk pendefinisian dari variabel-variabel dan cara perhitungannya, Anda bisa membuka web HDI, Human Development Index. Di sini hanya ingin ditekankan bahwa data dari satu negara tidak banyak bicara. Anda harus membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, Indonesia di dalam tabel HDI yang Anda bisa lihat di slide 17 dan 18 tersebut, nilai HDI-nya naik terus dari tahun ke tahun. Namun, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita sendiri, Indonesia selalu berada di bawah rata-rata. Dan ini membawa kita pada tema terakhir, bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals harus diperjuangkan. Dia bukan permasalahan teknomanajemen dari negeri atau dari suatu pemerintahan, tetapi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan dalam hal ini, teori dependent development dan pembicaraan kita mengenai globalisasi politik dan ekonomi, dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh Human Development Index tadi, merupakan bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk melihat mengapa SDG itu harus diperjuangkan dan bukan permasalahan teknokratis atau manajerial negara belaka. Maka kita akan beralih pada slide 19.
Saudara sekalian, pada tema terakhir ini ingin diperlihatkan bahwa pembangunan nasional bukan pekerjaan teknokratik dan manajemen negara saja. Mengapa demikian? Dari teori dependent development dapat kita simpulkan bahwa negara-negara miskin dan sedang berkembang sudah kehilangan sebagian kedaulatannya. Kebijakan merupakan resultante dari tarik ulur kepentingan transnational corporation, elit nasional, elit global, dan pemerintah. Seringkali di bawah tekanan dari gerakan-gerakan masyarakat sipil atau LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan, ada yang bergerak di bidang korupsi, ada yang bergerak di bidang agraria, atau di bidang keadilan ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, perimbangan kekuatan tersebut menentukan bagaimana pembangunan dikonsepkan dan diterjemahkan ke dalam, misalnya saja, tata guna sumber daya alam, di dalam kebijakan energi, di dalam kebijakan pengupahan, kebijakan untuk petani kecil atau perkebunan besar, di mana pilihannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terjadi semacam kontinum di sini dari perspektif business as usual yang melihat tadi sumber daya sebagai suatu hal yang dapat dikomoditisasikan, demikian juga dengan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pandangan mengenai bagaimana kebijakan upah nasional atau strategi energi nasional harus dikembangkan dan sebagainya. Dan di kutub lain adalah perspektif SDGs, ya, yang tujuannya adalah mengabdi kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan penduduk, dan kelestarian alam. Nah, di sini kemudian pertanyaannya, bagaimana menempatkan perguruan tinggi, para akademisi, dan mahasiswa di dalam pergulatan ini? Itu merupakan, saya rasa, pertanyaan yang menarik untuk Anda jawab. Dengan demikian, saya tutup bagian dari pokok bahasan ini, pokok bahasan mengenai perubahan sosial di arus globalisasi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berdiskusi.